Bungkam mulut kadrun, Denny Sregar. Jokowi bodinya krempeng tapi nyali seperti singa. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Hal yang saya kagumi dari seorang Jokowi adalah keberaniannya. Bodinya sih boleh krempeng, tetapi nyalinya itu loh seperti singa. Beda banget dengan yang punya pangkat jenderal, tetapi selama 10 tahun memimpin nggak berbuat apa-apa. Pegiat media sosial Denny Sregar kembali melontarkan pujian setinggi langit kepada Presiden RI Joko Widodo. Denny Sregar mengaku sangat mengagumi sikap Jokowi yang sangat pemberani, meskipun secara fisik menurutnya tidak terlalu meyakinkan. Jokowi dinilai sangat berani dan mempunyai nyali yang besar untuk dapat menumpas berbagai macam permasalahan dan juga konflik di negara ini. Hal tersebut disampaikannya langsung dalam sebuah video yang diunggah oleh kanal YouTube 2045 TV pada Kamis 14 Oktober 2021 kemarin. Hal yang saya kagumi dari seorang Jokowi adalah keberaniannya. Bodinya sih boleh krempeng, tetapi nyalinya itu seperti singa, kata Denny Sregar. Kemudian dia juga menyinggung dan membandingkan era Jokowi dan era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Denny Sregar menganggap prestasi yang ditunjukkan oleh Jokowi lebih terlihat dibandingkan dengan era SBY selama 10 tahun. Dan nyali Jokowi ini bukan saja diakui di level nasional, tetapi juga di level internasional. Salah satu bukti keberanian Jokowi adalah ketika dia menyetop penjualan biji nikel dalam bentuk mentah. Sebagai catatan ya, biji nikel adalah salah satu bahan utama untuk membuat baja. Beda banget yang punya pangkat jenderal tetapi selama 10 tahun memimpin nggak berbuat apa-apa, tuturnya. Nyali yang dipunyai Jokowi dianggap Denny Sregar sudah banyak diakui oleh beberapa tokoh yang ada di luar negeri. Disebutkan juga bahwa salah satu nyali Jokowi adalah sang presiden ini berani menghentikan penjualan biji nikel dalam bentuk mentah. Eropa banyak mengimpor dari Indonesia untuk menyuplai pabrik-pabrik bajanya. Di sana biji nikel itu diolah dan dijadikan baja dan baja itu diekspor lagi ke seluruh dunia termasuk Indonesia dengan harga yang lebih mahal, imbuh Denny Sregar. Jadi selama puluhan tahun kita hanya mengekspor biji nikel dengan harga murah ke Eropa dan membeli baja dari Eropa yang bahan bakunya dari kita dengan harga yang mahal, sambungnya. Lebih lanjut menurut Denny Sregar selama ini Indonesia hanya dibodohi oleh Eropa karena menjual biji nikel dengan harga murah dan dibeli lagi dalam bentuk baja dengan harga yang lebih mahal. Kebodohan itu menurut Denny Sregar karena Indonesia dianggap sudah membodohi dirinya sendiri karena lebih sering menguras sumber daya alam yang tersedia di negara ini. Terlebih dia juga sangat menyayangkan dalam penjualan itu dikatakan banyak para pejabat dan mafia yang main belakang lewat jalur komisi. Pejabatnya dibuat kenyang sehingga nggak mau belajar dan kita tetap terbelakang dalam hal teknologi. Nggak bisa mengikuti perkembangan zaman dan nyaman menjadi budak Eropa karena pejabat kita rakus dan tentunya kenyang, bebernya. Mental-mental seperti itu dianggap Denny Sregar ingin segera diubah oleh Presiden Jokowi per Januari 2020 lalu. Adanya aturan biji nikel dalam bentuk mentah tidak boleh lagi diekspor ke luar negeri. Kemudian Indonesia hanya mengizinkan ekspor biji nikel yang sudah setengah jadi atau yang sudah diolah dan harus jualan jauh lebih mahal dari sekedar bahan mentah. Akibat kebijakan baru itu, Denny Sregar meyakini bahwa sejumlah negara di Eropa mengamuk karena industri baja mereka bisa bangkrut. Indonesia memegang hampir 30% kapasitas ekspor biji nikel di dunia, dan itu sangat berpengaruh sekali di Eropa, karena biasanya mereka beli biji nikel dalam bentuk mentah dengan harga murah, tukas Denny Sregar. Sekarang mereka dipaksa membeli biji nikel yang sudah diolah dengan harga yang mahal, sambungnya. Sebelumnya Indonesia dan Uni Eropa telah melalui proses konsultasi terkait gugatan tersebut sebelum melanjutkan ke persidangan WTO. Ternyata setelah melalui beberapa konsultasi, Uni Eropa memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatannya ke WTO dengan meminta pembentukan panel atas gugatan tersebut yang terdaftar dengan nomor Dispute Settlement atau DS592. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini kembali mengingatkan saya kepada Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang lalu ketika LBP menjadi salah satu bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. LBP mengatakan, tak ada ceritanya negara maju yang menginginkan negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Dengan kata lain, negara berkembang seperti Indonesia akan terus dikondisikan menjadi negara berkembang terus-menerus. Tujuannya tentu jelas, agar sumber daya alam kita dapat dieksploitasi dan tentunya diolah di negara mereka. Sementara kita hanya bisa mengekspornya dalam bentuk barang mentah atau barang belum jadi. Padahal barang-barang itu juga sudah diolah
akan menjadi komoditi dengan harga yang fantastis, dan celakanya, kita juga menggunakannya atau mengimpornya. Dan praktek semacam ini sudah berlangsung puluhan tahun yang telah lalu. Dan melalui Presiden Jokowi dan jajarannya ingin mengubah kondisi tersebut, tak mudah sebab melalui proses yang amat rumit. Tapi, tekad Jokowi dan jajarannya tak perlu diragukan lagi. Jokowi jika sudah mengangkut kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya, tentu akan berusaha sekuatnya. Bagaimana menurut Anda?